Halo guys, kembali lagi di channel aku Safa Aruk. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sistem informasi sumber daya manusia dan sistem informasi sumber daya informasi. Apa sih sistem informasi sumber daya manusia dan sistem informasi sumber daya informasi itu? Bagi yang tahu, boleh banget di komen di bawah ini. Sistem informasi sumber daya manusia merupakan sistem yang digunakan dalam mengelola personil yang ada di dalam perusahaan. Fungsi sumber daya manusia sendiri merupakan departemen atau divisi di dalam organisasi yang bertanggung jawab atas banyak kegiatan yang berhubungan dengan SDM. Kegiatan utama SDM yang pertama ada perekrutan dan penerimaan, yang kedua ada pendidikan dan pelatihan, yang ketiga manajemen data, dan yang terakhir penghentian dan administrasi tunjangan. Yang pertama ada subsistem input sistem informasi sumber daya manusia. Subsistem informasi akuntansi, data yang diolah terdiri dari data personil dan data keuangan. Data personil relatif lebih permanen dan bersifat non-keuangan, sedangkan data keuangan bersifat keuangan dan cenderung dinamis. Yang kedua ada subsistem penelitian sumber daya manusia, mengumpulkan data melalui proyek penelitian khusus. Yang pertama penelitian suksesi, yang kedua analisis dan evaluasi jabatan, dan yang ketiga penelitian keluhan. Yang terakhir ada subsistem intelijen SDM, yaitu mengumpulkan data yang berhubungan dengan SDM dari lingkungan luar perusahaan. Database SIDM, data yang tersimpan dalam database SISDM terdiri dari data pegawai, berisi data yang berhubungan dengan data pegawai atau perusahaan yang ada. Yang kedua, data non-pegawai, berisi data non-pegawai dalam database perusahaan seperti data agen tenaga kerja, akademi atau universitas, serikat pekerja, dan pemerintah. Subsistem output sistem informasi sumber daya manusia. Yang pertama ada subsistem angkatan kerja, yaitu semua kegiatan yang memungkinkan manajemen untuk mengidentifikasikan kebutuhan pegawai di masa depan. Yang kedua ada subsistem perekrutan, yaitu melakukan kegiatan perekrutan tenaga kerja. Yang ketiga subsistem manajemen angkatan kerja, yaitu menggunakan aplikasi untuk mengetahui usaha pengembangan angkatan kerja yang sudah dilakukan. Yang keempat subsistem kompensasi, melakukan proses penggajian. Inputnya berupa data gaji pokok, data tunjangan, data kenaikan jabatan, data lembur, dan data potongan. Untuk outputnya berupa slip gaji, rekapitulasi gaji pegawai per bulan. Yang kelima subsistem tunjangan, yang ditujukan untuk memenuhi tanggung jawab kepada pihak yang berkepentingan di luar perusahaan. Yang keenam ada subsistem pelaporan lingkungan, yang ditujukan untuk memenuhi tanggung jawab kepada pihak yang berkepentingan di luar perusahaan. Sistem informasi sumber daya informasi, CIO, Chief Information Officer, yang pertama berkontribusi pada perencanaan strategis perusahaan dan jasa informasi. Yang kedua, sumber kepemimpinan utama dalam mencapai dan memelihara kualitas informasi, menjaga keamanan sumber daya informasi, merencanakan keadaan tak terduga, dan menjaga biaya sumber informasi tetap terkendali. Selanjutnya ada keamanan sistem, yang mengacu pada perlindungan terhadap semua sumber daya informasi perusahaan dari ancaman oleh pihak-pihak yang tidak berwenang. Tujuan keamanan yang pertama ada kerahasiaan, yang kedua ketersediaan, dan yang ketiga integritas. Gangguan terhadap sistem informasi, yang pertama sengaja, yang kedua tidak sengaja seperti kesalahan teknis yang masalah hardware, syntax error. Yang kedua ada gangguan lingkungan, petir, gempa bumi, air, debu. Kemudian ada kesalahan manusia, yaitu menggunakan data yang salah atau menghapus tanpa sengaja. Bagaimana sih cara mengelola gangguan berikut? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu boleh banget di komen di bawah ini. Kita belajar bareng-bareng ya. Yang pertama ada pembina internal user, yang kedua memasang pengendalian di sistem informasi, yang ketiga memeriksa efektivitas pengendalian yang dipasang, yang keempat merencanakan pengembalian atau recovery akibat gangguan. Kemudian pengendalian keamanan informasi,
adalah mekanisme yang diterapkan baik untuk melindungi perusahaan dari resiko atau meminimalkan dampak resiko pada perusahaan. Pengendalian terbagi menjadi 3. Yang pertama, pengendalian teknis. Yang kedua, pengendalian formal. Dan yang ketiga, pengendalian informal. Pengendalian keamanan informasi yang pertama tadi ada pengendalian teknis. Di pengendalian teknis ada beberapa, yaitu pengendalian akses, sistem deteksi gangguan, firewall atau dinding pelindung, pengendalian kriptografis, dan pengendalian fisik. Yang kedua ada pengendalian formal. Penentuan cara berperilaku, dokumentasi, prosedur, dan praktik yang diharapkan dan pengawasan serta pencegahan perilaku yang berbeda dari panduan yang berlaku. Yang ketiga ada pengendalian informal, program-program pelatihan dan edukasi serta program pembangunan manajemen. Strategi pengurangan biaya manajemen informasi. Yang pertama ada konsolidasi, yaitu mengurangi jumlah sumber daya informasi yang terpisah. Yang kedua ada downsizing, merupakan transfer berbagai aplikasi berbasis komputer dari konfigurasi peralatan besar atau mainframe ke platform yang lebih kecil atau komputer LAN berbasis PC. Yang ketiga ada smart sizing, merupakan pemindahan ke sistem yang kurang mahal tetapi penuh daya. Yang terakhir ada outsourcing, yaitu mengontrakkan keluar semua atau sebagian operasi komputer perusahaan kepada organisasi jasa di luar perusahaan. Keuntungan pengurangan biaya smart sizing. Yang pertama ada user friendly, yang kedua lebih cepat dalam menjalankan sistem, yang ketiga user dapat berpartisipasi dalam pengembangan sistem, yang kedua ada keuntungan pengurangan biaya dari outsourcing, yaitu dapat memperkirakan biaya-biaya masa depan. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan.